Tubuh lelaki tua itu gemetar, tetapi matanya masih melotot saat dia berkata, "Aku seorang Celestial. Anda masih berani untuk tidak menghormati saya?" Tidak menunggu orang tua itu selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatapnya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan cahaya hantu muncul di genggamannya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong pria tua itu. Dengan mantra pencarian jiwa di tangannya, dia menekannya ke kepala pria tua itu. Orang tua itu menjerit, tetapi dia tidak berdaya dan karena tubuhnya diikat oleh jaring surgawi, dia tidak bisa mengelak. Matanya dipenuhi rasa takut saat dia dengan cepat berteriak, "Aku akan bicara! Aku akan bicara!" Wang Lin tidak berhenti dan tepat saat dia hendak menekan dengan tangannya, ekspresinya sedikit berubah dan dia menghentikan tangannya. Di luar menara, sebuah lorong diiris terbuka di dalam awan hitam di atas suku pemurnian jiwa dan suara himne pedang menembus langit. Bila hitam bergerak sekepat dan mendekati menara dalam sekejap. Suli Guo ada di dalam bila hitam dan memegang kuas di tangannya. Dia segera memasuki menara, mengungkapkan ekspresi untuk menyenangkan, dan dengan cepat berkata, "Tuan, aku telah menangkap harta untukmu, tetapi aku sangat lelah." "Tuan, kamu tidak tahu seberapa cepat harta ini berlari." "Tidak buruk." Wang Lin mengangguk dan mengulurkan tangannya. Saat kuas terbang ke tangannya, dia segera merasakan energi surgawi berputar di dalam kuas. Ada juga tekanan kuat yang terkandung di dalam kuas. Setelah mendengar pujian Wang Lin, Suli Guo tersenyum. Setelah pengkhianatannya gagal, dia mencari kesempatan untuk membuat lebih banyak jasa. Kali ini dia akhirnya mendapat kesempatan. Wang Lin mengabaikan Suli Guo dan pedang setengah bulan. Dia memegang kuas dan menutup matanya. Kemudian dia mengaktifkan energi celestial di dalam tubuhnya dan perlahan memasuki kuas. Pada saat ini cahaya keemasan muncul di ujung kuas. Cahaya ini menjadi lebih terang saat energi celestial Wang Lin memasukinya. Pada akhirnya cahaya menerangi seluruh menara. Dari kejauhan, menara itu mengeluarkan aliran emas. Pada saat ini semua anggota suku menunjukkan ketaatan mereka dengan berlutut dan membungkuk ke arah menara. Mata orang tua yang tertangkap oleh jaring surgawi menyusut saat dia melihat cahaya menyilaukan yang diberikan kuas di tangan Wang Lin. Dia merasakan rasa asam di hatinya. Saat dia mengambil kuas saat itu, ada juga cahaya keemasan. Namun membandingkan cahaya keemasan dengan cahaya keemasan di depannya sekarang, yang ini seperti matahari dan yang lainnya hanya kunang-kunang. Jadi bagaimana dia bisa membuatnya mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat? Aku tidak percaya dia bisa memahami bagaimana menggunakan benda surgawi ini tanpa bimbinganku. Bisa dikatakan bahwa saat itu, jika bukan karena batu giok, aku tidak akan menemukan cara menggunakan kuas surgawi. Tentu saja, banyak yang berkaitan dengan kecerdasanku sendiri. Orang tua itu memikirkan hal ini, ada sedikit kebanggaan di matanya. Namun kebanggaan di matanya dengan cepat berubah menjadi kejutan. Dia melihat Wang Lin membuka matanya dan menggambar simbol satu pukulan dengan satu gelombang tangannya. Ini tidak mungkin. Ya, orang ini hanya sedikit lebih pintar daripada aku, jadi setelah dia melihatku menggunakannya, dia bisa mempelajarinya. Tepat saat pria tua pendek itu memikirkan hal ini, adegan berikutnya menyebabkan dia menjerit keras. Mata Wang Lin juga tampaknya mengandung sedikit cahaya keemasan pada saat ini. Dia melambaikan tangannya lagi, menambahkan simbol lain untuk membentuk dua simbol. Tangan Wang Lin tidak berhenti, dia membuat simbol lagi. Pada saat ini simbol tiga langkah yang bersinar seperti matahari muncul di hadapannya. Pada saat simbol ini terbentuk, energi celestial dalam tubuh Wang Lin aktif sendiri dan memasuki simbol. Di mata Suli Guo dan pria tua itu, simbol tiga tak memberi kesan sempurna. Seolah-olah ada dao surgawi yang tercetak pada simbol. Gelombang cahaya keemasan menyebar dari simbol, keluar dari menara dan mengganti cahaya keemasan dari ujung sikat. Cahaya keemasan mengelilingi langit dan bumi. Awan hitam yang merupakan bendera jiwa segera meleleh dan mundur, mengungkapkan langit biru yang cerah. Mata Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Tangannya berhenti di udara setelah menggambar simbol ketiga. Jubah putihnya bergerak tanpa angin, dan rambutnya yang panjang terurai ke belakang. Aura langit menyebar dari tubuhnya. Dia memegang kuas surgawi seolah-olah dia sendiri seorang celestial. Simbol emas tampaknya mengandung dao surga dan rasa keagungan. Suli Guo terpana dan cahaya keemasan yang datang dari Wang Lin menyebabkan matanya terluka. Cahaya keemasan membuatnya merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Seolah-olah Wang Lin hanya membutuhkan pikiran untuk membuatnya menghilang. Meskipun dia pernah mengalami perasaan semacam ini sebelumnya, itu tidak pernah sekuat ini. Pada saat ini perasaan ini terpatri jauh di dalam hatinya. Adapun pria tua, dia menatap Wang Lin dengan heran. Kejutan di matanya mengerikan saat dia berseru, "Celestial, Kaisar Celestial." Wang Lin menarik napas dalam dan menunjuk simbol di depannya. Simbol segera menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya, terbang keluar dari menara dan menyatu dengan dunia. "Sekarang katakan padaku identitasmu." Cahaya keemasan di mata Wang Lin perlahan menghilang. Namun tatapannya seperti sambaran petir saat menembus mata pria tua itu dan menatap langsung ke dalam dirinya. Wang Lin telah menggunakan suara iblis kuno.
Suaranya berisi kekuatan jahat saat memasuki telinga orang tua itu dan menjerat dirinya dengan jiwa asal orang tua itu. Alasan mengapa Wang Lin tidak menggunakan mantra pencarian jiwa adalah karena meskipun kultivasi ascenden tahap pertengahan orang tua itu adalah rak kosong, jiwa asalnya memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari penjaga surgawi. Dengan sangat hati-hati, dia tidak akan dengan santai menggunakan mantra pencarian jiwa kecuali itu adalah pilihan terakhir atau jika dia memiliki pemahaman penuh pada situasi. Mata pria tua itu kosong saat dia bergumam, "Saya dari sekte bulu pemurnian, dan nama saya adalah Huang Yu. Saya memasuki tanah roh iblis ini karena saya dikejar dan diburu oleh musuh saya. Kemudian saya tidak berani pergi dan memutuskan untuk tinggal di sini. Tinggal di sini lebih baik, selama saya berhati-hati, tidak akan ada bahaya di sini." Mata Wang Lin bersinar dan dia bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan benih surgawi dan harta surgawi?" "Di sini," orang tua itu berkata, "saat saya tiba di sini saat itu, saya tidak sengaja memasuki gua yang ditinggalkan dan mendapatkannya di sana." "Apalagi yang Anda dapatkan selain benih surgawi dan kuas surgawi?" Mata Wang Lin menunjukkan sedikit fanatisme. Lelaki tua itu bergumam, "Saya mendapatkan 2 tas berisi. Salah satunya tidak memiliki jejak indera ilahi dan berisi jejak tangkapan surgawi dan hal-hal lain, termasuk batu giok. Yang lain memiliki jejak indera ilahi di atasnya, jadi saya tidak bisa membukanya, tetapi itu dicuri oleh orang lain." Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, "Siapa yang mencuri tas itu?" "Itu adalah pasangan kultivasi. Untungnya saya membagi 2 tas dan menaruh akal ilahi saya sendiri pada yang lain. Kalau tidak, keduanya akan dicuri." Mata pria tua itu menjadi lebih kosong, tetapi saat membicarakan hal ini, ada sedikit kebencian di matanya. Ini jelas merupakan pukulan besar baginya. Ini sangat alami, siapapun yang baru saja mendapatkan harta yang besar hanya untuk diambil begitu saja tidak akan pernah melupakan perasaan sakitnya. Setelah dengan hati-hati mempertanyakan tentang penampilan pasangan kultivasi, Wang Lin bertanya, "Apa yang dicatat di batu giok?" Orang tua itu perlahan berkata, "Itu mencatat beberapa metode untuk menggunakan beberapa harta surgawi dan mantra celestial. Ada juga metode untuk membuat boneka penjaga surgawi. Namun ada batasan pada giok, jadi saya tidak bisa melihat semua isinya." Dia masih dikunci oleh cahaya keemasan di mata Wang Lin dan suara iblis kuno, yang berarti dia tidak punya cara untuk berbohong, jadi semua yang dia katakan adalah kebenaran. "Di mana batu giok?" Mata Wang Lin menyala. Orang tua itu berkata, "Di dalam tasku." "Berapa lama jaring ini lepas?" 3 hari. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan seuntai energi celestial memasuki orang tua itu, menyegel jiwa asalnya. Kemudian Wang Lin menutup matanya dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Adapun orang tua itu, dia pingsan. Namun formasi 3 bakat pedang tetap berjaga-jaga. 3 hari berlalu. Pada hari ketiga, jaring surgawi yang telah dibundel lelaki tua itu segera mengeluarkan kilatan hijau. Itu meninggalkan orang tua itu dan terbang ke samping. Kemudian itu berubah menjadi jaring hijau seukuran telapak tangan seseorang. Wang Lin membuka matanya dan mengulurkan tangan. "Tas!" Pria tua itu segera terbang ke tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan kemudian sedikit mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan kanannya sekali lagi dan meraih pria tua itu. Setelah mengguncang lelaki tua itu, lebih dari 10 kantong berisi jatuh dari semua bagian tubuh lelaki tua itu. Wang Lin dengan santai melemparkan pria tua itu ke samping. Kemudian formasi 3 bakat pedang dengan cepat terbang ke arah orang tua itu, dan benar-benar mengunci pria tua yang pingsan itu. Tas penyimpanan dipindai oleh Wang Lin satu persatu. Akhirnya tatapannya jatuh pada tas yang terlihat sangat biasa. Setelah menghapus akal ilahi orang tua itu dari tas, indera ilahinya masuk ke dalam. Tas ini tidak memiliki apa-apa selain giok, semua jenis giok. Setelah memindai batu giok di dalam tas, mata Wang Lin menyipit dan jantungnya berdetak kencang. Dia menggerakkan tangan dan sebuah batu giok hijau muncul di telapak tangannya. Giok ini tidak terbuat dari batu roh atau batu giok langit tetapi bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Tampaknya itu bukan kayu atau batu, dan saat dia memegangnya, aura hangat mengelilingi tubuhnya. Akal ilahi Wang Lin memasuki batu giok, dan pada saat ini ekspresinya berubah. Matanya bersinar terang sebelum secara bertahap meredup. Semua perhatiannya tertuju pada isi batu giok, dan dia benar-benar terkejut. Giok ini mencatat penggunaan 3 harta surgawi dan mantra celestial asli. "Qin Suang, kamu baru saja menjadi jenderal celestial hujan, dan sebagai ayahmu, ini adalah hadiahku untukmu. Ketiga harta surgawi ini dibuat secara pribadi olehku. Adapun mantra celestial, meskipun itu bukan peringkat tinggi, itu sangat menarik. Aku yakin kamu akan menyukainya." Pena sentuhan abadi adalah harta yang dipenuhi dengan kekuatan matahari. Ayah mengumpulkan 12 matahari dan mengubahnya menjadi 12 simbol yang bisa digambar dengan pena. Kekuatannya bisa diterima. Jaring surgawi. Meskipun harta ini cukup biasa, jiwa di dalamnya tampaknya telah memperoleh beberapa kecerdasan. Ini sangat menarik, jadi saya yakin Anda akan menyukainya. Adapun harta ketiga, yang terbaik digunakan dengan pedang surgawi hujan Anda. Harta ini disebut roh selubung. Menempatkan
Suntikan pedang surgawi di dalamnya dapat memperkuat roh pedang di dalamnya. Ayah menggunakan metal surgawi asli di dalam kolam pembersihan surgawi untuk membuatnya. Adapun mantra celestial, meskipun itu adalah mantra celestial berkualitas rendah dan kekuatannya biasa, itu adalah mantra yang sangat menarik. Mantra ini disebut Mantra Stop. Ayah menemukan ini di planet misterius secara tidak sengaja. Sayangnya itu tidak lengkap, tetapi ayah bisa mengembalikannya setelah meneliti mantra. Ayah menduga bahwa ini hanya bagian dari mantra kombinasi besar. Sayangnya apa yang saya temukan tidak lengkap, jadi saya tidak dapat mengembalikan seluruh mantra kombinasi. Kegembiraan di wajah Wang Lin secara bertahap menjadi tenang. Giok dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah deskripsi rinci dan instruksi untuk 3 harta surgawi. Tidak ada batasan pada bagian giok ini dan itu dapat dengan mudah diakses. Adapun 2 bagian lainnya, ada batasan yang ditempatkan pada mereka. Saat seseorang mencoba memeriksanya dengan indera ilahi, hanya akan ada gambar dan kata-kata kacau, membuatnya tidak bisa melihat semuanya. Bagian kedua memiliki metode untuk menciptakan penjaga surgawi. Lelaki tua itu bisa belajar tentang penjaga surgawi dari melihat potongan-potongan bagian kedua. Ada juga kalimat yang tersisa di batu giok. Ayah menempatkan batasan garis keturunan pada batu giok ini. Tanpa garis keturunanmu, tidak mungkin untuk menghapus pembatasan pada giok ini. Namun batu giok ini sudah ada terlalu lama, cukup lama sehingga bahkan dengan kultivasi kuat orang ini, itu tidak bisa mengimbangi berlalunya waktu. Pembatasan pada bagian pertama telah hilang, dan pembatasan pada bagian kedua telah sangat longgar. Hanya pembatasan pada bagian terakhir yang masih sepenuhnya utuh. Dari 3 harta surgawi, saya hanya melihat 2 roh selubung tidak ada di sana. Barang-barang ini diberikan kepada seorang wanita bernama Qin Xuang. Jika namanya Qin, maka ayahnya adalah. Mata Wang Lin menyala dan dia berbisik, Kaisar Langit Qin Lin. Setelah dengan hati-hati melihat batu giok di tangannya, Wang Lin mulai merenung. Wang Lin menutup matanya. Menurut batu giok ini, Qin Xuang ini adalah putri Kaisar Surgawi Hujan. Dia juga punya senjata bernama Pedang Surgawi Hujan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan ada semburan cahaya keemasan. Pedang Surgawi Hujan, mungkinkah ada kebetulan yang mengejutkan di dunia ini? Mungkinkah mayat wanita yang membuat senior Zoe tergila-gila adalah putri Kaisar Langit Qin Lin? Wang Lin merenung sejenak sebelum membuka tas penyimpanan. Pagoda yang diberikan Zoe terbang keluar. Sebelum tumbuh, tangan Wang Lin membuat segel dan menunjuk pagoda. Mayat wanita berpakaian putih terbang keluar. Melihat mayat wanita, Wang Lin mulai merenungkan lebih jauh. Matanya menyala, lalu kedua jarinya membentuk pedang dan dia melambaikannya. Bilah angin terbang keluar dan tanda merah segera muncul di pergelangan tangannya. Namun sebelum darah bisa mengalir, tanda itu segera menghilang dan kembali normal. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Dengan pikiran, energi pedang Ling Tianho memasuki jarinya. Dia segera melambaikan tangannya lagi dan tanda merah lain muncul di pergelangan tangan wanita itu. Meskipun masih cepat sembuh, kali ini jelas lebih lambat. Setetes darah merah menetes dari luka wanita di pergelangan tangan. Wang Lin menarik energi pedang Ling Tianho dan mengambil setetes darah. Dia melambaikan lengan bajunya dan wanita itu terbang kembali ke pagoda. Dia kemudian memasukkan pagoda ke dalam tasnya. Saya hanya perlu mengujinya untuk melihat apakah kamu benar-benar Qin Xuang. Wang Lin menekan setetes darah di batu giok tanpa ragu. Saat setetes darah mendarat di batu giok, itu segera berubah menjadi kabut merah. Kabut secara bertahap memasuki batu giok. Kemudian suara retak segera datang dari batu giok dan kehilangan lapisan. Giok dengan garis tipis berwarna merah darah muncul. Wang Lin terkejut melihat indahnya giok ini, dia memindainya dengan akal ilahi. Kemudian dia langsung menghirup udara dingin dan mulai merenung. Segel pada 2 bagian terakhir giok ini dibuka. Dia adalah Qin Xuang. Wang Lin menghela nafas. Akal ilahinya kembali ke batu giok untuk memeriksa isi 2 bagian lainnya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah terbenam di dalam batu giok untuk waktu yang tidak diketahui. Pria tua itu terbangun pada hari kedua setelah Wang Lin tenggelam dengan batu giok. Namun formasi 3 bakat pedang masih mengelilinginya. Semburan energi dingin memasuki tubuhnya melalui ujung pedang, membuatnya tidak berani bergerak. Dengan kultivasinya, dia samar-samar bisa melihat bahwa misteri formasi ini bukan pada pedang itu sendiri tetapi kekuatan misterius di dalamnya. Selain itu ada juga Suli Guo mengawasinya. Suli Guo dengan santai melayang di sekitar pria tua itu, dan sesekali akan mengungkapkan senyum dingin. Dia memegang bilah hitam dan melambaikannya ke sekitar orang tua itu. Beberapa hari kemudian, akal ilahi Wang Lin kembali batu giok. Dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Surgawi ini bahkan lebih kejam daripada kultivator. Bagian kedua dari batu giok ini memiliki catatan terperinci tentang membuat boneka penjaga surgawi. Metode ini bukan untuk surgawi,
ini dimaksudkan untuk kultivator. Kultivator ditangkap dan dimurnikan. Jika itu berhasil, penjaga surgawi yang dihasilkan akan sangat kuat. Menurut para bidadari, seorang penjaga surgawi bukanlah seorang manusia, melainkan harta. Itu terbagi antara kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Di Batu Giok, dinyatakan bahwa penjaga surgawi berkualitas rendah sama dengan kultivator ascenden tahap akhir puncak yang merupakan batas dari langkah pertama. Adapun kualitas menengah dan kualitas tinggi, aku tidak bisa menentukannya. Adapun bagian ketiga dari giok itu adalah peta. Itu terlihat seperti peta topografi sebuah gua. Mata Wang Lin berbinar dan dia memandang lelaki tua pendek itu. Wang Lin dengan tenang berkata, "Serahkan." Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kepahitan saat dia berkata, "Kamu memiliki semua tas, apalagi yang kamu inginkan?" Dalam hatinya dia mengutuk. Orang ini bernama Wang bahkan lebih buruk dari pasangan kultivasi itu. Mereka hanya ingin salah satu tas saya, tetapi orang ini tidak ingin menyisakan saya satu pun. Wang Lin dengan dingin menatap pria tua itu dan membuka tasnya. 10 potong batu giok rusak terbang keluar. Giok ini adalah benda-benda di dalam 10 penjaga surgawi yang dimiliki orang tua itu. Setelah pria tua itu melihat giok yang rusak, ekspresinya berubah. Wang Lin menutup tangan kanannya dan 10 batu giok rusak menyatu menjadi satu. Setelah itu dia mengulurkan tangan dan dia meraih pria tua itu. Lalu telapak tangannya mengenai dahi pria tua itu dan menjatuhkan jiwa lelaki tua itu dari tubuhnya. Saat jiwa lelaki tua itu keluar, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal dan mengepung jiwa lelaki tua itu bersamanya. Saat orang tua itu dimurnikan, energi celestial di dalam jiwa asalnya perlahan-lahan terkondensasi menjadi batu giok seukuran jari. Setelah mengambil batu giok rusak, jiwa lelaki tua itu terlempar keluar dari menara dan dimakan oleh awan hitam di luar, menjadi pecahan jiwa di dalamnya. Adapun tubuh pria tua itu, Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat ia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya berubah menjadi debu. Salah satu alasan untuk melemparkannya ke bendera jiwa adalah bahwa itu akan sia-sia. Setelah semua, itu adalah jiwa dari tahap awal transformasi jiwa. Alasan lainnya adalah Wang Lin tertarik pada gua yang ditemukan lelaki tua itu. Namun Wang Lin tahu bahwa ini bukan saatnya untuk pergi. Yang paling penting saat ini adalah menggunakan beberapa dekade yang tersisa untuk membuat kultivasi dan harta magisnya mencapai puncak baru. Dia perlu dipersiapkan untuk perjanjian 100 tahun yang dia miliki dengan iblis kuno. Ini terutama berlaku untuk dua harta baru dan mantra celestial berkualitas rendah yang diperoleh. Berpikir tentang mantra celestial, Wang Lin mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ini adalah mantra celestial asli. Semua mantra yang dipelajari Wang Lin dalam hidupnya, selain dari seni pembantaian surgawi, diciptakan dari meniru mantra celestial berkualitas rendah. Lagi pula mantra celestial terlalu langka. Bahkan Alser memiliki keinginan besar untuk mantra celestial, apalagi Wang Lin. Mantra celestial adalah mantra asli. Ini adalah mantra kuat yang beberapa kali lebih kuat dari mantra normal. Tanah roh iblis menarik banyak kultivator dan bahkan membuat mereka bersedia untuk membantai dan tunduk pada penduduk asli. Ini semua adalah kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno, untuk mempelajari mantra celestial. Untuk mendapatkan mantra celestial di sekte nasib surgawi, seseorang harus memegang posisi murid sejati selama bertahun-tahun sebelum diberikan satu. Namun Alser tidak akan memberikan yang terbaik tetapi memilih yang biasa. Mantra stop. Wang Lin menarik napas dalam dan mantra celestial ini muncul di pikirannya. Dia perlahan menutup matanya dan membenamkan dirinya di dalam mantra surgawi ini. 20 tahun berlalu. Pertempuran antara negara setan langit dan negara setan api telah berlangsung lama. Kedua belah pihak menjadi semakin panas saat perang berlangsung. Negara-negara lain tidak bisa menahannya lebih lama dan akhirnya memutuskan untuk menyerang. Iblis kuno dari negara setan langit sudah mempertimbangkan masalah ini saat dia memutuskan untuk memulai perang melawan negara setan api. Saat negara-negara lain siap untuk bergerak, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyegel kota setan langit. Adapun kota-kota lain dari negara setan langit, iblis kuno benar-benar menyerah. Dia hanya menjaga ibu kota dan danau naga sambil menunggu kesepakatan dengan Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin akan melanggar perjanjian. Jika Wang Lin melanggar, dia akan menggunakan kemampuannya untuk membunuh Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin tidak berpandangan pendek. Dalam situasi ini, suku pemurnian jiwa dengan cepat berkembang dan memperkuat dirinya sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, di medan perang di negara setan api, ada orang-orang misterius yang secara bertahap menarik perhatian kedua belah pihak. Orang-orang berjubah hitam ini akan sering muncul di medan perang untuk menyerap sejumlah besar fragmen jiwa dan membawa banyak kehidupan bersama mereka. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan mereka semua memiliki kinerja yang luar biasa. Tentara iblis yang tumbuh lebih kuat di kedua pasukan dipromosikan untuk menggantikan jenderal yang mati.